Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bunda Jojo Rinta Maranatha MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah pembelajaran mikro. Saya Firdanita Pristiana dengan NIM 1703645 dari kelas 7A PG PAUD. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai keterampilan dasar mengajar, khususnya keterampilan membuka pembelajaran, menjelaskan pembelajaran, dan menutup pembelajaran. Nah, sebelum kita masuki materi inti, saya akan bertanya dulu nih kepada teman-teman. Teman-teman tahu tidak apa sih keterampilan dasar mengajar itu? Maka dari itu, saya akan menampilkan selayan pandang dari keterampilan dasar mengajar. Di sini saya mengutip pendapat Gilchman pada tahun 1991 di dalam buku Hidayat. Beliau berpendapat bahwa keterampilan dasar mengajar atau teaching skills adalah keterampilan yang bersifat khusus yang wajib dimiliki oleh pengajar, guru, pendidik, instruktur, dan lain sebagainya agar dapat melaksanakan tugas kegiatan belajar mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Khususnya teman-teman yang menjadi calon pendidik dan kita semua yang ingin menjadi pengajar untuk men-sharing ilmu dan lain sebagainya, kita harus memiliki keterampilan dasar mengajar. Agar apa? Agar pembelajaran yang diselenggarakan menjadi efektif, efisien, dan kita selaku pengajar lebih profesional. Baik, selanjutnya kita akan masuki inti dari materi. Kita buka dengan pengertian keterampilan membuka pembelajaran. Di sini saya mengutip dua pendapat ahli. Yang pertama dari Abimanyu pada tahun 2008. Beliau berpendapat bahwa membuka pembelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh pengajar, pendidik, instruktur, dan lain sebagainya guna menciptakan suasana siap mental dan mengalihkan pusat perhatian peserta didik agar dapat berpusat pada hal-hal yang akan dipelajari pada hari itu. Hal ini juga sejalan menurut pendapat Brown pada tahun 1991 di bukunya halaman 98. Beliau berpendapat bahwa membuka pembelajaran merupakan alat atau proses untuk memasukkan peserta didik ke dalam penuh perhatian dan siap belajar. Nah, hal ini tidak boleh dilewatkan oleh pendidik. Agar apa? Agar peserta didik lebih siap untuk menerima pembelajaran. Terbayang ya oleh kita jika saja kita selaku pendidik langsung memasuki materi inti pembelajaran tanpa terlebih dahulu melakukan membuka pembelajaran. Maka yang terjadi adalah peserta didik lebih tidak siap untuk menerima materi dan akhirnya pembelajaran pada hari itu tidak efektif. Selanjutnya, tujuan dari membuka pembelajaran. Di sini saya mengutip dari pendapat Brown dan George pada tahun 1991. Mereka berpendapat tujuan dari membuka pembelajaran yang pertama, menarik perhatian peserta didik agar lebih siap untuk belajar pada hari itu. Yang kedua, membangkitkan motivasi peserta didik agar semangat untuk belajar pada hari itu. Yang ketiga, memberikan acuan bagi peserta didik. Misalnya kita memberitahukan peserta didik teknik atau metode apa saja yang akan kita gunakan atau yang akan kita pelajari pada hari itu. Yang keempat, melakukan persepsi atau mereview sedikit apa yang kita akan bahas dan menghubungkannya pada pengalaman yang pernah dimiliki oleh peserta didik. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman bertanya, bagaimana ya cara membuka pembelajaran? Di sini saya mengutip dari pendapat Wenda pada tahun 2015. Beliau berpendapat cara membuka pembelajaran yang pertama yaitu perkenalan atau bertanya kabar. Kalau hari pertama tentunya pendidik melakukan perkenalan agar menciptakan suasana pembelajaran lebih menyenangkan bagi peserta didik. Yang kedua, jika memang pembelajaran pada hari itu sudah biasa dan sebagainya, pendidik bisa bertanya kabar dan bertanya kesiapan peserta didik untuk menerima pembelajaran. Yang kedua adalah persepsi. Seperti yang saya bilang tadi bahwa pendidik mereview sedikit apa yang akan dipelajari pada hari itu dan mengaitkannya pada pengalaman peserta didik di masa lalu. Yang ketiga, meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik. Tentunya membuka pembelajaran merupakan stimulus yang baik untuk mengasah rasa ingin tahu peserta didik untuk belajar pada hari itu. Dan yang terakhir adalah menyiapkan peserta didik memasuki kegiatan inti yakni belajar. Misalnya nih caranya, halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Jangan salah, kalimat sederhana seperti itu
itu ternyata dampaknya luar biasa bagi peserta didik. Mereka akan lebih semangat, lebih siap, dan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran pada hari itu. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari keterampilan menjelaskan pembelajaran. Di sini saya mengutip dari pendapat Wahyu Lestari pada tahun 2018. Beliau berpendapat bahwa keterampilan menjelaskan pembelajaran merupakan penyajian informasi secara sistematik yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat yang diketahui dan yang belum diketahui agar yang menerima pembelajaran atau peserta didik memiliki gambaran yang jelas tentang hubungan informasi yang satu dengan yang informasi yang lainnya. Nah, keterampilan menjelaskan ini perlu diperhatikan, perlu dimiliki oleh pendidik guna kita selaku pendidik menyampaikan materinya lebih efektif, lebih mudah untuk dicerna, lebih mudah untuk dipahami, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah tujuan menjelaskan pembelajaran. Di sini saya mengutip dari pendapat Majid pada tahun 2019. Yang pertama, membantu siswa memahami berbagai konsep dan bernalar. Tentunya peran pendidik tidak hanya sebagai instruktur, tidak hanya pendidik dan sebagainya, namun menjadi partner terbaik bagi peserta didik untuk belajar. Yang kedua, membantu siswa menggali pengetahuan dari berbagai sumber. Barangkali sumber yang digunakan terbatas, tentunya sumber dari pendidik tidak boleh terbatas. Kita harus luas dan tidak boleh terbatas agar peserta didik lebih mendapatkan informasi yang lebih banyak, lebih luas dari pendidik. Dan yang terakhir, membantu siswa menyelesaikan masalah dan mengatasi kekurangan dari berbagai sumber belajar. Tentunya posisi pendidik sebagai partner terbaik mendampingi siswa untuk menyelesaikan masalah perang kognitifnya ketika siswa belajar, kebingungan, dan lain sebagainya, serta mengatasi yang pertama tadi, terbatasnya sumber belajar. Seharusnya peserta didik mendapatkan sumber yang tidak terbatas, yang luas dari pendidik tersebut. Dan selanjutnya, prinsip dari keterampilan menjelaskan. Di sini saya masih menggunakan pendapat dari Majid pada tahun 2019. Yang pertama, disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Tentunya pendidik harus menyesuaikan dan menggunakan metode yang tepat, memperhatikan apa saja karakteristik peserta didik yang mengikuti pembelajaran pada hari itu dan bagaimana kemampuan peserta didik di kelas hari itu. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu lambat, dan lain sebagainya. Yang kedua, penjelasan yang diberikan harus bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tentunya apa yang kita jelaskan harus sejalan dengan tujuan pembelajaran pada hari itu. Yang ketiga, diselingi diskusi dan contoh yang konkret. Nah, peserta didik acap kali kebingungan, acap kali masih belum terbayang apa yang akan dipelajari pada hari itu atau apa yang dijelaskan pada hari itu. Peran pendidik tentunya harus mendampingi peserta didik dalam bekerja sama, untuk berdiskusi dan menjadi partner terbaik bagi peserta didik. Tentunya juga memberikan contoh yang konkret dan media pembelajaran yang menunjang, misalnya pada hari itu sangat penting agar peserta didik lebih mudah untuk menerima materi. Alhamdulillah kita masuki materi terakhir nih teman-teman tentang menutup pembelajaran. Namun sebelum lebih jauh saya akan memberikan pengertian dari keterampilan menutup pembelajaran ini. Di sini saya mengutip dari pendapat Majid pada tahun 2019. Beliau berpendapat bahwa keterampilan menutup pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru, pendidik untuk mengakhiri pelajaran untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari serta mengetahui tingkat keberhasilan siswa serta keberhasilan guru atau pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di sesi penutup pembelajaran ini, pendidik mampu mengevaluasi, mengukur sejauh mana keberhasilan kegiatan mengajar pada hari itu diselenggarakan, sejauh mana siswa mampu paham apa yang telah dipelajari pada hari itu, dan sebaik apa metode yang telah diterapkan untuk mempelajari pada hari itu. Di sini pendidik bisa mereview pembelajaran, bisa mengulas lagi, bisa memberikan tugas, bisa mengingatkan tugas untuk siswa, dan lain sebagainya. Nah, barangkali muncul nih pertanyaan dari teman-teman, tapi sebenarnya apa sih tujuan dari menutup pembelajaran itu? Di sini saya mengutip pendapat Brown and George pada tahun 1991. Beliau berpendapat tujuan menutup pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat pencapaian kefahaman peserta didik. Di sesi menutup pembelajaran ini, pendidik bisa mengetahui sejauh mana peserta didik dapat memahami materi yang dipelajari pada hari itu. Misalnya, pendidik atau guru mengajukan pertanyaan seperti ini.
Halo teman-teman, tadi kita belajar tentang apa saja ya? Misalnya siswa mampu menjawab dengan ramai, dengan tepat, dengan benar, dan lain sebagainya. Maka pendidik tentunya sudah mengetahui bahwa siswa mampu memahami materi yang disampaikan pada hari itu. Yang selanjutnya, untuk mengetahui tingkat keberhasilan mengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jangan salah nih teman-teman, ternyata di sesi menutup pembelajaran ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur bagi pendidik atau guru guna dijadikan sebagai feedback atau evaluasi pembelajaran selanjutnya. Misalnya pendidik bisa mengetahui, oh ternyata teknik dan metode yang digunakan untuk pembelajaran pada hari ini kurang efektif, maka pendidik mencari solusi lain, metode lain yang lebih menyenangkan, yang lebih efektif untuk diterapkan bagi peserta didik agar siswa lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan pada hari itu. Selanjutnya, mereview atau merangkum materi pembelajaran pada hari itu. Pendidik bisa memberikan garis besar, benang merah atau kesimpulan yang dipelajari pada hari itu bagi siswa atau peserta didik agar mereka mampu lebih mengingat kembali apa saja yang dipelajari pada hari itu. Nah, barangkali muncul ya pertanyaan, tapi bagaimana sih cara yang baik dan benar untuk menutup pembelajaran itu? Di sini saya mengutip dari pendapat Majid pada tahun 2019. Beliau berpendapat cara menutup pembelajaran yang baik dan benar itu ada 5. Yang pertama, kita mengulas materi. Yang kedua, membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari. Dan yang ketiga, mengukur sejauh mana kepemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan pada hari itu. 3 hal ini saling terkait teman-teman. Pendidik atau guru perlu untuk mereview ulang, memberikan garis besar, memberikan benang merah, kesimpulan apa yang dipelajari pada hari itu agar peserta didik jauh lebih paham apa yang dipelajari pada hari itu dan lebih mudah untuk mengingat apa yang mereka pelajari pada hari itu. Dan yang keempat, mengulas tugas yang diberikan. Jika memang ada tugas yang diberikan, perlu untuk pendidik menjelaskan lagi, menjelaskan lebih rinci, menjelaskan lebih ulang apa saja dan bagaimana teknis pengerjaan tugas tersebut agar peserta didik lebih paham untuk mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah menyampaikan informasi yang besok akan dipelajari. Hal ini juga tidak kalah penting nih teman-teman, agar peserta didik lebih siap untuk menerima ilmu pembelajaran pada esok hari. Jadi, peserta didik lebih bisa menyiapkan diri, lebih bisa menyiapkan alat dan bahan yang jika memang diperlukan untuk kegiatan yang menunjang pembelajaran pada hari itu. Selanjutnya, apa saja sih prinsip penggunaan keterampilan dasar membuka, menjelaskan, dan menutup pembelajaran? Nah, ini materi terakhir, slide terakhir yang akan saya bahas. Yang pertama, bermakna. Tentunya prinsip penggunaan keterampilan dasar membuka, menjelaskan, dan menutup pembelajaran ini haruslah bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya, berurutan dan berkesinambungan. Tentunya membuka, menjelaskan, dan menutup pembelajaran merupakan urutan yang pasti dan paten yang tidak dapat ditukar karena akan saling berkesinambungan dari membuka, menjelaskan, dan menutup pembelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah antusias dan penuh semangat. Hal ini juga merupakan hal paling penting juga yang bisa pendidik harus miliki. Karena jika kita tidak semangat, bagaimana peserta didik lebih semangat untuk menerima pembelajaran kan? Ingat ya, semangat itu menular teman-teman. Jadi untuk kita selalu semangat. Dan yang terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih untuk menyimak video ini. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kehilafan dan kekeliruan dalam menyampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di-share ya, agar kebermanfaatan video ini tidak hanya berhenti di kamu. Terima kasih.